Shalom Jemaat terkasih, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Sesaat lagi kita akan sama-sama beribadah online, namun sebelumnya mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah kita beribadah tanpa melakukan kegiatan lain, membantu kita fokus beribadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih City Blessing. Halo, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan kita untuk sama-sama beribadah online. Walaupun online, kita yakin dan percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mengajak setiap kita untuk merayakan. Kita beribadah, kita melompat, memuji Tuhan, kita menyanyi dengan lantang, kita angkat tangan, kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa dahsyat, yang menyertai setiap langkah-langkah orang percaya, yang janjimu selalu ya dan amin atas kami. Pagi ini kami datang Tuhan membawa segenap hidup kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau merayakan hari ini dengan melompat, menari bersama dengan Engkau, karena Engkau bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Mari Allah berbicara bagi setiap kami hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukan yang menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saatnya kau
are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I don't
Saudara, kita bertemu di perjamuan kudus kembali. Saya mau jelaskan sedikit pengalaman Paulus dengan orang-orang waktu karam kapal selama 14 hari. Saudaraku, mereka nggak makan. Kemudian Paulus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dia berdoa sebagai layaknya perjamuan kudus, kemudian diberi makan kepada semua orang, dan orang itu mendapatkan kekuatan kembali. Dan perjamuan kudus itu kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan itu dasar dan ajaib dan berdampak secara mendasar bagi kehidupan kita. Termasuk saudaraku, kita yang menerima dengan iman, pada waktu kita makan ini bukan roti lagi tapi tubuh Kristus, maka bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kuasa darah Yesus itu akan memeteraikan kehidupan kita untuk kita menjadi miliknya selama-lamanya. Angkat roti di tangan kananmu, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan tubuh Kristus. Firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan, saudaraku. Puji Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan cawan ini, dengan darah perjanjian baru yang memeteraikan setiap kehidupan kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Kami terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang berkuasa dan sangat berkuasa, yang memeteraikan kami untuk menjadi milik-Mu selamanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus. Pada saat ini kekuatan dan pemulihan Tuhan berikan kepada kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita ketemu lagi memasuki minggu-minggu pertama di bulan September ini. Saudara, subtema kita selama 4 bulan terakhir ini, kita berpindah dari keep growing ke keep the maturation. Jadi tetaplah dewasa, ya, tetaplah dewasa dan pertahankan kedewasaan itu. Kita berbicara dari firman Tuhan di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 23. Ini berbicara tentang keintiman Daud dengan Tuhan. Nah, keintiman Daud dengan Tuhan itu, dia ingin menunjukkan tentang poin antara menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang vs menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang lawan menyenangkan Tuhan. Ya. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 23 ayat-ayatnya. Kita tidak baca semua. Saya berikan pengantarnya terlebih dahulu, saudara. Jadi sungguh kegembiraan yang memenuhi udara pada hari ketika Daud memimpin sebuah pawai yang membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Pawai atau arak-arakan dengan cepat berubah menjadi perayaan, karena tabut Tuhan dalam tanda petik itu merupakan representasi fisik dari kehadiran dan berkat Tuhan kembali ke tempat yang semestinya. Daud merasa sangat gembira dengan peristiwa besar itu, karena di situ banyak harapan yang muncul ketika tabut Tuhan mulai dibawa kembali ke Yerusalem.
Sehingga dia nyaris, saudaraku, nyaris tidak mengenakan pakaian gitu ya. Nyaris tidak mengenakan pakaian. Karena dia mengenakan baju efod itu hanya diikatkan begitu saja. Baju efodnya pun dari lenan dan hanya diikatkan di bagian badannya. Ya, praktis yang lain-lainnya tidak tertutup begitu ya. Baju efod. Dan dia menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Berputar-putar dan melompat kegirangan. Saudara bisa baca di 2 Samuel 6 ayat 14 ya. Penampilan yang radikal ini membuat istrinya yang bernama Mikal istri Daud, Mikal anak Saul, istri Daud, anak dari Saul yang bernama Mikal tuh merasa jijik gitu loh dia. Masa sih ini seorang raja seperti begini? Dan Mikal menyadari bahwa ini bukan ini bukan seorang bangsawan yang melakukan cara begini, dan ini akan merusak citra kebangsawanannya begitu. Mikal itu memarahi suaminya dan menegurnya karena bertindak begitu tidak canggih, begitu kampungan, begitu norak begitu ya, saudara. Dan dengan mengolok-olok Daud, dia berkata, betapa mulianya Raja Israel hari ini, menemukan dirinya hari ini di depan mata para pelayannya, sehingga salah satu tindakan yang tanpa malu-malu mengungkap dirinya sendiri seperti itu. Saudaraku bisa baca di 2 Samuel 6 ayat yang ke-20. Sedangkan Daud menanggapi dengan membandingkan begini, saudaraku, dua pengertian. Dia katakan begini, silahkan saja. Kamu mau menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan? Aku mau menyenangkan Tuhan. Dia mengatakan kepadanya itu di hadapan Tuhan, saya menari. Oleh karena itu saya akan bermain musik di hadapan Tuhan, sambil menari di hadapan Tuhan dengan cara yang seperti ini. Dan saya akan menjadi lebih tidak bermartabat dari sekarang ini, dan akan merendahkan diri saya dalam pandangan saya sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Sikap Daud ini luar biasa. Orang dewasa yang menyenangkan Tuhan dapat belajar dari 3 hal penting dari Daud ini, saudaraku. Dari 3 hal penting. Yang pertama, apa yang dilakukan Daud? Yang pertama itu persembahan korban. Persembahan korban. Di dalam ayat-ayat yang kita baca dari 2 Samuel 6, saudaraku, Daud banyak mempersembahkan korban sepanjang perjalanan menuju Yerusalem. Kok bisa begitu? Karena pada waktu pengangkatan tabut dia menari bersukacita. Itu ada salah seorang hambanya yang dengan sembarangan memegang tabut itu mati. Dan ketika mati itu dia marah. Daud tuh marah. Waduh, Tuhan kok begini sih? Masa menunjukkan kegembiraan itu saja sampai orang ini mati? Kan itu memang haknya Tuhan. Kalau sampai Tuhan harus melakukan itu, saudara. Tetapi pada suatu saat, karena dia merasa, sudahlah, pasrahlah sudah. Ini kayaknya sudah nggak bisa lagi diangkat lagi di tabut untuk dibawa ke Yerusalem. Dititipkan di salah satu rumah, saudaraku, di situ. Dan rumah itu diberkati selama 3 bulan berturut-turut oleh karena tabut itu. Setelah 3 bulan itu artinya Daud sadar, wah iya ya, memang sebenarnya tabut ini membawa berkat. Tapi juga dia belajar, kalau begitu cara-caranya juga harus cara-cara yang lebih baik. Katakan lebih sopan lah begitu. Lebih sopan dalam pengertian tidak boleh sembarangan.
tidak boleh sembarangan dengan memperlakukan tabut itu. Karena itu merupakan representatif dari kehadiran Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Jadi begini saudaraku, waktu mengangkat tabut itu dia maju 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangkan berapa jauh untuk menuju ke Yerusalem. Setiap 6 langkah dan berapa banyak itu anak lembu yang harus dibawa dan setiap kali dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap 6 langkah. 6 itu artinya angka manusia, saudaraku. Tuhan memberikan hari kepada kita 6 hari, 1 hari untuk beristirahat, sabat. 7 itu berbicara tentang angka sempurna. Tuhan katakan hari yang ke-7 kamu beristirahat. Setiap 6 langkah Daud memberikan korban. Jadi ada alasannya kenapa 6 langkah, kenapa enggak 10 langkah atau berapa langkah begitu saudaraku ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Maksudnya apa? Kalau di zaman itu memang zaman Yesus belum disalibkan, saudaraku. Ada korban yang selalu diadakan. Setiap langkah mesti ada korban. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, korban itu menggambarkan Yesus yang dikorbankan, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan katakan sudah selesai, dalam bahasa aslinya tetelestai. Selesai untuk masa lalu, sekarang dan akan datang. Tuhan sudah selesaikan semua. Itu bagian Tuhan sudah selesaikan. Bagian kita menerima itu dengan sukacita, dan kita menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketaatan di dalam Tuhan. Sehingga korban yang seperti di tempo dulu nggak perlu lagi dilakukan atau diadakan. Yang kedua, berserah. Daud menari dan berteriak dengan lepas di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di tempat Tuhanlah untuk penyerahan yang benar. Di tempat Tuhanlah ada kebebasan. 2 Samuel 6 ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dia merasa, wah, betul-betul dia berserah. Oleh karena dia hopeless, saudaraku. Kenapa dia hopeless? Tidak ada pengharapan lagi untuk membawa tabut itu. Karena dia melihat kejadian itu. Wah, ini gak main-main. Udah, tempatkan aja di rumahnya Obed-Edom itu, orang Gad itu. Dan ternyata di tempat Obed-Edom, Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dengan luar biasa. Yang mengingatkan Daud, waduh, ini waktunya tabut Tuhan harus dibawa kembali ke Yerusalem berapapun harganya. Itu oleh karena penyerahan Daud tadi, saudaraku. Yang sebenarnya antara penyerahan dan putus asa itu kan beda tipis, saudara. Karena dia betul-betul, wah, yang saya sebut tadi sebagai hopeless, ketiadaan harapan. Tetapi ketika mulai diberkati rumah itu dan Daud amati dengan baik, oh benar, memang ini harus dibawa kembali. Karena tempatnya bukan di rumahnya Obed-Edom, tetapi ditempatkan di bait Allah di Yerusalem. Dia mulai kembali menyiapkan tadi, maka dia dikatakan di poin yang pertama yang mempersembahkan korban tadi, saudaraku, setiap 6 langkah
dia berikan korban. Dan itu sendiri merupakan lambang daripada Yesus yang mengorbankan satu kali untuk selamanya. Puji Tuhan. Yang ketiga berbicara tentang pelayanan. Tentang pelayanan. Daud memberi makanan dengan murah hati kepada semua orang di Israel. 2 Samuel 6 ayat 19. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Jadi Daud ini mempunyai kemurahan hati yang luar biasa. Sudah bersyukur kepada Tuhan, sudah mengangkut tabut jauh-jauh, lalu tiba ke Yerusalem dengan selamat, dengan baik. Kemudian dia tidak lupakan begitu saja, dia bagikan kepada seluruh bangsa itu. Dia raja, saudara, tapi dia tidak peduli tentang itu. Ini merupakan kegerakan hati yang melekat dalam hidupnya, yang dia harus lakukan untuk membagikan ke semua orang. Semua orang bersuka cita. Dan sudah itu pergilah seluruh bangsa itu ke masing-masing ke rumahnya. Kenapa? Karena tabut Tuhan, di mana Tuhan hadir lewatnya itu, telah kembali ke tempat yang semestinya. Maka kehidupan seluruh umat Tuhan akan dapat dijamin dengan baik. Tuhan melakukan pemulihan, Tuhan terus melakukan pemeliharaannya bagi umat Tuhan pada waktu itu. Demikian pula saudaraku, dengan setiap kehidupan kita pada saat ini, ketika kita hal yang mendasar itu, di mana Tuhan hadir di saat-saat kita membaca firman Tuhan. Tuhan hadir di saat-saat kita boleh memuji dan menyembahnya. Dan Tuhan hadir ketika kita membangun hubungan dengan Dia, dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir ketika kita selalu intim bersama dengan Tuhan. Judul daripada ayat firman Tuhan ini kan keintiman Daud tadi, yang prinsipnya yang dia coba angkat adalah mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan manusia dan menyenangkan Tuhan itu dua hal yang selalu berlawanan, saudaraku. Kalau saudara pilih menyenangkan manusia, seperti Saul yang mencoba menyenangkan manusia, dan mulai saat itu Tuhan tidak setuju dengan dia dan Tuhan meninggalkan dia. Urapan Tuhan meninggalkan dia karena dia lebih menyenangkan, lebih mendahulukan menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Ketika menyenangkan Tuhan ada resiko-resiko, tetapi ketika kita dengan Tuhan beres, saudaraku, apapun yang menjadi masalah kita dengan sesama manusia, Tuhan turut bekerja untuk membereskannya. Saudara percaya itu? Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Utamakan itu, saudaraku. Seperti Daud mengutamakan ketika dia melayani, dia bermurah hati, semata-mata dia menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Karena digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membagikan kebaikan itu kepada semua orang. Kita sampai pada renungan. Di 2 Samuel 6 ayat 14. Kemudian Daud menari-nari dengan penuh semangat untuk menghormati Tuhan, bukan untuk menghormati manusia. Dengan semangat untuk menghormati Tuhan. Mungkin orang katakan, kok Daud ini seperti orang yang lupa akan dirinya. Dia sadar, saudaraku, dia tidak lupa. Tetapi dengan sekuat tenaga itu dia lakukan. Pada waktu itu ia hanya memakai sarung linen pendek yang diikat pada pinggangnya. Ini bahasa Indonesia masa kini terjemahannya, saudaraku. Ya, terjemahannya ini lebih jelas karena dia hanya memakai sarung linen pendek yang diikat pada pinggangnya. Saudara kebayang istrinya protes keras, istrinya marah. Menurut pandangan istrinya yang Mikal tadi, Daud itu merendahkan dirinya, tidak menghargai dirinya sebagai raja. Padahal dia tidak mengerti penjelasan Daud itu bahwa dia menyenangkan hati Tuhan.
Apa yang bisa kita terapkan, saudara? Apakah pemahaman kita tentang menyenangkan hati Tuhan itu sudah kita lakukan? Apa pemahaman kita tentang menyenangkan hati Tuhan itu sering kita terapkan, saudaraku, dalam kehidupan ini? Bahwa menyenangkan hati Tuhan itu adalah hal yang utama ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan firman-Nya, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berkata tidak, walaupun tidak menyenangkan hati manusia, siapapun manusia itu. Tetapi kita bicara apa adanya dan jujur, itu menyenangkan hati Tuhan. Manusia boleh tersinggung, siapapun itu. Boleh marah dan membawa akibat bagi kehidupan kita, tapi percayalah Tuhan itu Tuhan yang membela. Dan percayalah Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Mungkin saat itu kita mengalami sesuatu yang dipermalukan oleh orang, tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan akan mengangkat saudara kembali, akan mengangkat citra saudara kembali. Mikal merasa malu dan Daud ditegur, dimarahi. Tetapi apakah karena itu Daud jatuh? Tidak. Daud tetap dimuliakan oleh Tuhan karena dia lakukan untuk Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sampai pada kesimpulan, saudaraku. Sampai pada kesimpulan. Keintiman dengan Tuhan itu membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Jadi kalau kita sering intim bergaul dengan Tuhan, kita bukan hanya intim kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di tahta, bukan, tapi mengizinkan Tuhan untuk datang kepada kita, bercengkerama dengan kita, saudaraku. Jadi ada hubungan timbal balik dengan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kita mengenal siapa Tuhan dan Tuhan memang mengenal siapa kita. Dan pengenalan inilah, pengenalan akan takut akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan, pengenalan akan isi hati Tuhan, bukan hanya mengenal tangan Tuhan saja, tapi mengenal jalan-jalannya Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi, dijamin sudah menjadi pribadi yang dewasa. Kalau kita menjadi pemimpin yang memang sudah matang, menjadi pemimpin yang dewasa, itu sebabnya tetap jaga. Kita tetap menjadi pribadi yang dewasa dan kita tetap terus menjadi pribadi yang dewasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus belajar untuk intim bersama Engkau. Kami belajar Tuhan untuk kami tetap menjadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa. Dan kami terus menjadi pribadi yang dewasa. Kami tidak akan up and down, tetapi kami cenderung, mungkin kami berhenti sejenak, tapi untuk maju lebih lagi. Berhenti lagi untuk maju lebih lagi. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan mengerjakan hal terbaik dalam kehidupan kami. Saudaraku yang kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bumi
Jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita menyimak pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama, kita masih akan tetap beribadah online minggu depan di channel yang sama. Pastikan Anda untuk tetap subscribe dan like, komen di video ini. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan maupun persembahan lain, dapat menghubungi Gereja City Blessing lokal Anda masing-masing untuk mendapatkan nomor rekening gereja Anda. Yang ketiga, jemaat Pastor Yosi mengundang setiap kita untuk doa bersama lewat aplikasi Zoom. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.